Tiba-tiba di situ ada yang nyembul, Rek. Apakah anak kecil atau genderuwo yang marah tadi karena disentil oleh Ali? Bukan, melainkan sosoknya ganti lagi, Rek. Yaitu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Red, terima kasih karena kalian masih setia dengan channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Oke Rek, kali ini kalau ada aku di sini berarti aku sudah siap untuk menceritakan kisah mistis atau horor yang terjadi bahkan beredar luas di kalangan masyarakat. Kali ini ceritanya datang dari seorang pemuda yang mendapatkan teror mistis atau horor saat mereka sedang berkemah. Hanya gegara satu temannya yang jahil. Loh, kok bisa? Nah, kalau kalian penasaran, jangan skip video ini, tonton terus sampai selesai, and check it out! Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, bahwasanya aku akan menceritakan seorang pemuda yang mendapatkan kisah mistis atau horor, bahkan diteror dengan makhluk yang tak kasat mata karena gara-gara ada satu temannya yang jahil, Rek. Nah, ini aku ambil dari tulisan atau postingan Septian Bayu Anggara, Rek ya. Jadi pemuda ini kita sebut saja namanya Bayu. Dia ini pecinta alam, Rek. Jadi dia ini sukanya mendaki gunung dan sebagainya. Nah, karena dia suka alam, jadi dia kan punya komunitas tersendiri, Rek ya. Jadi temennya itu lebih dari satu lah. Bahkan dia itu punya beberapa teman yang ada di kota-kota lain. Singkat ceritanya, si Bayu ini ingin bertemu lagi, Rek, sama teman-temannya. Sebenarnya nggak lama-lama sekali sih, Rek. Sudah nggak ketemu sama teman-temannya ini selama 3 bulan. Jadi mereka ini kangen, Rek. Jadi wajarlah mereka ini pengen berkumpul di satu tempat. Nah, di situ Bayu iseng-iseng nih chat sama teman-temannya di grupnya. Aku mau ngajakin kalian loh ya, mau kemah bareng-bareng lah. Tapi kali ini tujuannya nggak usah ke gunung, tapi kita nanti ketemunya ini di tempat yang ya kita nggak usah mendaki lah. Kita hanya seru-seruan, hangout bareng katanya itu. Tapi nggak bertempat di cafe atau di tongkrongan-tongkrongan yang lagi ngehits itu enggak, Rek. Karena mereka ini pecinta alam, mereka ini punya tujuan tersendiri lah untuk berkomunikasi atau sekedar nongkrong basa-basi, bercanda-canda gitu kan ya. Akhirnya Bayu memutuskan untuk gimana kalau nanti kita nongkrongnya kemah di bukit yang terkenal itu loh, Rek, yang di pelosok Jogja gitu. Dan teman-temannya alhamdulillahnya di situ antusias, Rek. Oh ya ya ya, ide bagus nih Bayu, ayo kapan kita pergi gitu. Akhirnya mereka menyepakati untuk pergi ke suatu tempat itu tadi ya, ke bukit yang ada di pelosok Yogyakarta. Katanya Bayu di sana itu tempatnya ngehits lah, banyak pemuda-pemudi yang sekedar nongkrong di sana. Tapi mereka tujuannya memang untuk camping di sana. Oke, kita setuju. Nah, tibalah waktunya mereka ini berangkat. Mereka ini berangkat bersembilan, ya 9 orang. Menaiki motor untuk pergi ke tujuan tersebut. Dah ya, membawa peralatan yang mereka perlukan seperti mereka kalau mendaki gunung rame-rame. Di sana nggak ada kendala, Rek. Kurang lebih 1 jam mereka nyampe di sana. Berarti tempatnya ini nggak terlalu jauh dari rumah mereka gitu ya. Setelah nyampe di sana, Masya Allah Subhanallah, itu memang pemandangannya cukup membuat mata ini terpesona gitu loh, Rek. Karena di bukit itu pemandangannya sangat luar biasa indahnya gitu. Bahkan di sana karena teman-temannya si Bayu ini, anak 8 ini ya, komunitasnya tadi sudah nggak sabar, lalu di sana cepet-cepetlah mereka mendirikan suatu tenda. Nah,
Dari ke-9 orang ini termasuk Bayu ini ada temennya, salah satu temennya yang memang ini terkenal sangat update lah kalau masalah-masalah tempat gitu. Pokoknya kalau ada tempat bagus, unik, atau indah itu pasti dia number 1 gitu loh, Rek. Nggak mau ketinggalan sama teman-temannya yang lain. Bahkan dia itu harus nyoba sesuatu ini sebelum teman-temannya juga nyobain gitu kan. Akhirnya temen si Bayu ini kita sebut saja namanya si Ali. Nah, si Ali ini melihat sesuatu yang dianggapnya unik dan bagus gitu loh, lucu gitu loh. Ada ayunan di bukit tersebut. Dia ngelihat, wah, kok bagus ya? Ayunannya kok lucu. Jarang nih ayunan kayak gini. Nah, dengan teriak secara spontan sambil bahagia karena menemukan spot baru untuk buat dia selfie, buat dia bergaya-gaya lah di sana dan menikmati tempat itu. Akhirnya dia tahu nih, wah, ada ayunan. Aku mau ke sana nih sambil teriak-teriak, "Weh, aku dapet ini, Rek. Dapat ayunan. Itu ayunannya bagus banget loh. Aku mau cobain sana dulu sebelum kalian nyobain," gitu. Gayanya Ali seperti itu. Dan teman-temannya ini sudah hafal sama si Ali. "Ah, kamu pasti nggak mau jadi yang nomor 2 dan sekian lah. Pokoknya harus nyobain duluan." Nah, ketika itu si Bayu nengok nih ke arah Ali ini. "Ada apa sih? Kok heboh banget?" katanya si Ali. Si Ali itu ketika melihat ayunan itu, dia langsung bergerak cepet gitu loh. Dia langsung lari-lari, "Wah, bagus nih ayunannya, bagus," gitu. Sambil lari menuju ke ayunan tersebut. Nah, ketika itu si Bayu nengoklah dia sambil benerin tenda. Apa sih yang dilihat si Ali? Pikirnya seperti itu. Dan ketika ditengok, si Bayu ini kaget, Rek, karena di situ di ayunan yang mau dituju sama si Ali itu ada sosok anak kecil yang rambutnya panjang dan dikepang 2 gitu ya. Kalian kebayang ya, di situ lagi main ayunan. Oh ya, sekedar informasi bahwa Bayu ini IndiHome, Rek. Indigo maksudnya. Dia itu indigo dan dia ya bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat gitu ya. Otomatis si Bayu kaget, loh, itu ada anak kecil loh. Kayaknya itu bukan manusia gitu. Si Bayunya mikirnya dalam hati seperti itu. Tapi dihiraukanlah si Bayu itu, dia lanjutlah bikin tenda itu biar cepat selesai sebelum hujan datang gitu kan. Si Ali tetep nih ke sana. Nah, si Ali lari setelah itu karena si Ali ini nggak bisa lihat kalau di ayunan itu ada anak kecil ya, karena si Ali kan nggak bisa ngelihat, Rek, sama seperti kita ya, dipikirnya itu ayunan kosong. Akhirnya si Ali itu duduklah bermain ayunan. Nah, sontak anak kecil yang bukan manusia ini tadi ya, langsung kaget melihat kedatangan si Ali dan langsung merebut mainannya yang dipakai si anak kecil tersebut. Akhirnya si anak kecil itu langsung berdiri sambil kayak memperlihatkan wajah kecewa dan wajah marahnya, dan si anak kecil ini seakan tahu bahwa Bayu ini bisa ngelihat dia. Akhirnya si anak kecil itu melihatlah itu ke arah si Bayu dan si Bayu juga kaget, kok kayaknya ada yang ngelihat aku ya. Dilihatlah ganti sama si Bayu. Ternyata bener, Rek, anak kecil yang main di ayunan tadi nengok ke arah Bayu. Dan dia nengoknya itu unik, gak kayak kita kalau nengok gini kan otomatis badan kita ikut ya. Tapi anak kecil itu badannya itu tetap menghadap ke depan, tapi kepalanya itu muter ke belakang. Dan itu sambil melototin si Bayu, sambil melihatkan wajah kecewa dan wajah marahnya dia itu karena ayunannya direbut sama temennya si Bayu. Di situ Bayu tatap-tatapan lah ya. Akhirnya anak itu setelah menengok dan melihat Bayu perlahan mundur dan menghilang. Dah ya, si Bayu nggak ambil pusing, ya udahlah nggak apa-apa, toh temen aku juga nggak ngelihat, pikirnya kayak gitu. Tapi nyatanya kejadian teror inilah yang menyebabkan si Bayu ini kapok dan bilang ke temen-temennya harus punya attitude kalau di tempat yang baru gitu lah, Rek. Istilahnya kita harus permisi dulu. Nah,
Singkat cerita, setelah kejadian itu 1 jam kemudian kan tendanya sudah jadi Rek ya. Ngumpul-ngumpullah mereka semuanya termasuk si Ali dan si Bayu juga. Ketika ngumpul-ngumpul, lagi-lagi keisengan Ali ini muncul. Memang Ali ini orangnya yang iseng, kocak, dan dia suka apa-apa itu yang nomor satu gitu loh Rek. Dan tiba-tiba itu tadi sambil ngobrol-ngobrol, si Ali ini membawa karet gelang Rek. Kalian tahu karet gelang itu yang buat bungkus-bungkus nasi di warung itu loh Rek. Nah dia itu membawa karet gelang itu disentil-sentilin gini loh Rek. Itu sebenarnya dia nggak ngisengin si Bayu saja, tapi ngisengin ke setiap temennya. Disentil tuh 1, 2, 3, semuanya disentil. Nah tiba giliran si Bayu ini tahu nih kalau ada sosok hitam besar berbulu hampir kayak genderuwo gitu lah Rek, di sampingnya si Bayu. Karena yang bisa ngelihat itu hanya Bayu, ya Bayu diam aja, dia nggak mau bercerita karena dia itu takut temen-temennya panik gitu ya. Jadi Bayu nyantai aja, wong Bayu kan sering ngelihat hal-hal seperti itu, ya udah dibiarin aja sama Bayu. Ketika si Ali tadi, masih ingat ya, si Ali nyentil sana 1, 2, 3, giliran Bayu nih. Bayu, awas lo Bayu gitu kan sambil bercandanya. Dan Bayu ini dalam hati mikir, awas aja kalau nggak ngena aku, ngenanya ke makhluk yang ada di sampingnya si Bayu. Dan Bayu mikir, awas aja nanti kalau kena makhluk ini gitu kan. Dan bener Rek, waktu disentil tes gitu kan, otomatis kalau kena orang itu kan akan mental ya, jatuhnya mental. Nah waktu Bayu disentil nggak mengenai si Bayu Rek, tapi mengenai makhluk halus yang ada di samping Bayu. Sontak itu mental lagi kan bendanya. Dan teman-temannya yang lainnya yang ada di situ itu melongo semua. Loh kok bisa ya? Kan padahal nggak ngenain Bayu, kan nggak ada apa-apa di situ, kok bisa mental gitu. Tapi mereka akhirnya ya udahlah, mungkin itu halusinasi atau apa gitu ya, nggak usah dipikirin. Nah tapi makhluk yang kena sentilannya si Ali tadi ini juga ekspresinya berubah. Awalnya itu cuma ngelihatin gitu aja, ngeliatin mereka kumpul, akhirnya ekspresinya ini kayak marah, kayak melotot gitu loh, ngeliatin satu persatu orang yang berkumpul di situ. Dan akhirnya si makhluk itu menghilang. Ya siapa suruh ya mereka ngumpul sama manusia yang lagi kumpul. Lagian tuh genderuwonya juga kepo banget sih ngumpul-ngumpul di tempat-tempat seperti itu. Itu 2 kejadian yang sudah dialami Bayu ya. Yang pertama lihat sosok anak kecil, yang kedua lihat sosok genderuwo itu. Tapi lagi-lagi mereka ini diisengi sama temennya Bayu yang namanya Ali tadi. Tapi si Ali kan dia memang nggak kelihatan gitu lah Re, jadi nggak ada unsur kesengajaan ya Re ya. Waktu itu azan maghrib datang. Otomatis mereka ini semuanya bergegas untuk melaksanakan sholat. Nah, tapi di situ gilirannya si Bayu untuk menjaga tenda. Ya udah ya, jadwalnya Bayu menjaga tenda. Otomatis Bayu ini sholatnya selesai, teman-temannya sholat. Dia ini lagi nongkrong di depannya tenda. Tapi ada temennya Bayu, 2 anak ini yang gak ikut sholat. Maksudnya kasihan Bayu Rek sendirian, akhirnya ditemenin lah. Jadi Bayu ini bertiga sama si temennya, duduknya ini di depan tenda tersebut sambil ngobrol-ngobrol biasa. Akhirnya tiba-tiba si Bayu dan kawan-kawan ini mendengar kayak ada orang di dalam tenda gitu loh Rek. Bunyi Rek, kresek 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 gitu, kayak ada aktivitas di dalam tenda gitu loh. Nah mereka bertiga bingung dong, mikir, suara apa ya? Perasaan anak-anak tadi semuanya ikut sholat, tinggal kita bertiga loh, di dalam itu siapa ya? Kok kayaknya ada orang gitu ya. Tetep bunyinya itu masih tetap kresek 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 gitu. Nah
Sebelum si Bayu mengecek ke dalam, si Bayu melihat nih ke arah tenda tersebut dan melihat di resleting gitu ya, dibuka. Tiba-tiba di situ ada yang nyembul, Re. Apakah anak kecil atau genderuwo yang marah tadi karena disentil oleh Ali? Bukan, melainkan sosoknya ganti lagi, Re, yaitu ada pocong nyembul tuh di pintunya tenda itu. Nih, kok rame-rame ya? Ada apa ya? Kan maghrib, kenapa mereka nggak sholat? Mungkin gitu ya pikirnya ya. Otomatis si Bayu kaget, tapi si Bayu ini bisa nahan ya. Ya udahlah, diam daripada teman-temannya takut. Tapi cuma ekspresi Bayu ini berubah jadi melongo. Kok ada pocong di dalam tenda gitu ya. Dan teman-temannya curiga nih, wah Bayu ini pasti lihat sesuatu karena teman-temannya nganggep Bayu ini seorang indigo ya. Dia kan pasti lihat sesuatu lah, bengong itu pasti ada yang dilihat. Tapi teman-temannya juga nggak berani bertanya sama si Bayu. Nah, setelah itu si Bayu ini kan diam aja. Akhirnya ada WA nih dari orang tuanya si Bayu, dari bapaknya katanya. Nah, ketika dibuka, WA itu dibuka, dibaca, katanya Bayu ada pesan yang penting. Akhirnya Bayu gercep lah ya untuk membalas WhatsApp dari bapaknya tersebut. Dia langsung buka aplikasi itu, baru mau ngetik tiba-tiba keluar dari aplikasi tersebut. Dia akhirnya lihat tiba-tiba menunya berubah jadi kamera. Di HP-nya loh ya, di handphonenya itu kok jadi kamera, dan kameranya itu berubah jadi kamera depan. Otomatis kalau kamera depan kan kita kayak bisa ngaca diri kita sendiri ya. Kalau kita mau selfie dan lain sebagainya kan pakai kamera depan. Nah, itu kan kelihatan wajahnya Bayu. Nah, setelah dia melihat wajahnya sendiri, tiba-tiba si Poci yang ada di tenda tersebut ada di belakang si Bayu. Lagi nongol nih. Dia ingin menampakkan dirinya gitu loh di kamera, siapa tahu aja difoto sama si Bayunya. Bayu di situ kaget. Astagfirullahaladzim. Dia langsung kayak gitu. Teman-temannya, yuk kenapa sih yuk? Dari tadi kamu lihat di tenda itu kayak ada sesuatu dan sekarang kamu kaget lagi. Enggak ada apa-apa kok, enggak ada apa-apa. Langsung tuh si pocinya ini hilang. Nah, ketika hilang, apakah semuanya sudah berakhir? Belum berakhir. Kayaknya si Poci ini memang jahil, Rek. Tiba-tiba dia muncul lagi. Tapi munculnya ini di samping temennya, Rek. Di situ si Poci ini sambil ngeliatin si Bayu. Si Bayu di situ mulai agak merinding ya, karena dia kan apa ya? Jaraknya juga kan dekat, nggak jauh seperti yang di tenda tadi. Di situ dia baca-baca, dia berdoa, akhirnya pocinya itu hilang. Dan ternyata katanya si Bayu, dari rentetan kejadian tersebut dan penampakan-penampakan itu, kayaknya si anak kecil makhluk yang tak kasat mata itu tadi marah nih, bilang ke komunitasnya kayak kalau anak kecil lagi ngadu gitu loh, Rek, mainannya diambil, ngadu ke orang tuanya. Nah, orang tuanya yang neror. Nah, seperti itu. Jadi anak kecil ini tadi bilanglah ke saudara-saudara sebangsanya dia untuk gangguin yang ada di situ. Tapi sayangnya yang peka dan yang lihat itu hanya si Bayu. Temen-temennya nggak lihat, apalagi si Ali. Padahal si Ali tadi yang jahil kan ya. Ya, akhirnya di situ karena si Bayu ini nggak tahan, ketika temennya sudah ngumpul lagi rame-rame, si Bayu ini menceritakan kejadian awal sampai akhir tersebut dan memberi wejangan atau memberi nasihat teman-temannya agar selalu menjaga sikap dan attitude-nya ketika lagi ada di suatu tempat, biar nggak digangguin atau nggak dijailin. Kita di situ kan lagi numpang gitu ya,
kayak kita lagi bertamu ke suatu tempat, kita juga harus jaga kesopanan, katanya Bayu gitu. Makanya kita juga bisa ngambil pelajaran dari si Bayu dan kawan-kawan ya Rek ya. Kalau kita pergi ke suatu tempat, kita harus jaga attitude, kita ngomongnya juga harus yang baik, yang sopan, nggak boleh ngomong sembarangan. Oke, dan sekedar informasi katanya Bayu juga baru tahu di balik kemewahan atau keindahan yang ada di bukit yang mereka buat berkemah itu ternyata di sana ada makam Rek. Makanya katanya Bayu meskipun tempatnya itu indah dan tempatnya itu memukau, tapi di situ ada kayak aura-aura mistisnya gitu loh ya Rek ya. Oke, apa kalian punya kejadian waktu kalian camping atau bertamu ke suatu tempat dan dijaili oleh makhluk halus? Kalau kalian punya, jangan lupa kalian komen di kolom komentar. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah-kisah mistis berikutnya dari aku. Oke, Rek, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye.